Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Haji Korul Anam, absen nomor 9 kelas 3E Mandarin D4 Manajemen Pemasaran. Dengan video ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah e-commerce. Pertanyaannya yaitu yang nomor 1 adalah, dengan fenomena COVID-19 ini, apa yang berubah dari pasar dilihat dari aspek yang pertama adalah dari aspek konsumen, dan yang kedua dari pelaku bisnis. Dan yang nomor 2 adalah, jika saya sebagai pelaku bisnis, apa yang harus saya lakukan dengan fenomena ini. Untuk sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang fenomena COVID-19 ini. Yang pertama yaitu diawali dengan bulan Maret 2020 awal, Indonesia memulai peperangan untuk menghadapi pandemi virus corona ini, atau yang biasa kita sebut virus COVID-19 yang mulai masuk di Indonesia. Tentunya dengan masuknya pertama kali virus corona ini di Indonesia akan memberikan dampak secara tidak langsung untuk negara Indonesia, dan yang paling terasa yaitu berpengaruh dalam aspek ekonomi. Sebagai informasi, virus corona atau virus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Virus dan penyakit ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 dan masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan pada bulan Maret, WHO mengumumkan bahwa virus corona atau virus COVID-19 ini merupakan pandemi global yang harus diselesaikan secara bersama-sama, karena pandemi ini sudah mulai mendunia ke berbagai negara. Survei yang dilakukan menunjukkan dengan masuknya virus corona COVID-19 ini di Indonesia, hampir 80% dari negara Indonesia takut dengan virus ini. Tentunya hal ini didasari karena untuk virus ini sendiri masih belum ada obat atau vaksin untuk mengobati dan menanggulangi dari pandemi ini. Dan juga masyarakat Indonesia sedang memikirkan opsi alternatif seperti belanja online dan melakukan transaksi online dan melakukan pengiriman dari rumah. Sudah mulai banyak orang di Indonesia yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk pembelian online dalam masa karantina, atau kurang lebih saat ini sudah memasuki waktu sekitar 2 minggu dan hampir 1 bulan terakhir, karena sudah banyak dan juga banyak perusahaan yang melakukan sistem kerja work from home atau biasa kita singkat WFH. Banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa order online seperti kita dari Grab adalah GrabFood, Grab Express, dan atau dari Gojek ya seperti GoFood, pengantaran makanan online, sebagai jasa yang akhir-akhir ini sangat sering dipergunakan oleh masyarakat karena efek dari karantina yang mengharuskan masyarakat tidak boleh untuk keluar rumah demi menekan angka naiknya kasus corona ini terhadap masyarakat. Di Indonesia sendiri sudah seiring dengan berkembangnya ini menunjukkan terjadi peningkatan konsumsi media pada platform seperti di sini saya contohkan Facebook dan mungkin Instagram. Peningkatan platform ini meningkat sebanyak untuk Facebook adalah 30%, dan untuk Instagram lebih dari 30% juga meningkat. Orang-orang lebih sering mengunjungi situs-situs tersebut dikarenakan dari efek work from home tadi, dan masyarakat mulai sering membuka situs-situs online seperti hal yang saya sebutkan di atas tadi. Secara umum, kekhawatiran tentang orang lain lebih penting daripada orang yang terpapar virus. Data yang ada sendiri menjabarkan bahwa hasil pencarian dari yang tertinggi adalah tentang berkaitan dari untuk COVID-19 ini, dikarenakan tidak adanya vaksin untuk pandemi ini menyebabkan masyarakat lebih takut, resah, dan lebih peduli terkait penyebab virus corona di Indonesia. Sehubungan dengan itu pula, banyak masyarakat yang mulai mengurangi kegiatan di luar rumah. Masyarakat lebih memilih untuk beraktivitas di dalam rumah secara online, yang seperti yang kita ketahui orang-orang ini memilih untuk bekerja melalui platform yang disediakan untuk menunjang aktivitas mereka, entah itu seperti sekolah, untuk bekerja, untuk kuliah, mereka semua menggunakan melalui online. Dan juga
himbauan dari pemerintah untuk mengurangi bahaya virus ini untuk masyarakat. Dan juga ada juga dampak untuk ekonomi, seperti dampak ekonominya adalah salah satunya yaitu menyebabkan kurs dolar perbandingan antara kurs dolar dengan kurs rupiah yaitu Rp16.000 untuk per 1 dolarnya. Dan sekarang menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa dampak virus ini. Yang pertama bagi konsumen dan yang kedua adalah bagi pelaku bisnis. Yang pertama adalah efek untuk konsumen, yaitu tentu saja dampak bagi konsumen lebih sering mengunjungi situs-situs online dikarenakan ada himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah dan tidak beraktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu mendesak. Mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan mereka secara online, seperti contoh mereka membeli makanan melalui online, melalui jasa seperti GrabFood, GoFood, dan membeli kebutuhan sehari-hari melalui online juga. Dan bahkan mereka mulai membeli kebutuhan yang bahkan tidak mereka terlalu butuhkan, namun mereka membelinya karena ada dorongan dari para pelaku bisnis yang memanfaatkan kondisi sekarang demi bisnis mereka. Sedangkan yang kedua, pengaruh bagi pelaku bisnis, yaitu menurut saya tergantung dari sektor bisnis mereka dahulu. Seperti di sini saya jelaskan, apabila mereka sebelumnya lebih menonjolkan bisnis mereka dalam sektor offline seperti berjualan secara langsung dalam toko, berinteraksi face to face dengan konsumen, tentu hal ini berdampak sangat besar bagi mereka dikarenakan masyarakat yang enggan untuk melakukan aktivitas di luar rumah tentu saja berefek besar bagi pelaku bisnis yang menonjolkan dalam sistem offline. Namun untuk sektor bisnis yang bergerak dalam bidang online, tentu hal ini bahkan akan menurut saya berpengaruh baik ke depannya, dikarenakan masyarakat yang awalnya tidak terlalu sering berinteraksi dalam online, dikarenakan hal ini mereka akan lebih sering mengunjungi situs online. Dan untuk pelaku bisnis yang lebih memanfaatkan dalam online, tentu hal ini akan sangat menguntungkan bagi mereka. Dan pertanyaan nomor 2, yaitu apa yang saya lakukan apabila saya sebagai pelaku bisnis ada dalam kondisi seperti ini. Menurut saya yaitu apabila saya sebagai pelaku bisnis, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari celah dalam problem ini. Seperti contoh, karena masyarakat lebih sering mengunjungi situs online, saya akan mengembangkan bisnis saya dan membuat orang awam tahu dan mencari tentang bisnis saya dengan cara-cara yang saya lakukan. Dengan mereka yang biasanya jarang mencari tahu karena sibuk dengan urusan mereka sebelum ada kasus pandemi ini, seperti mereka yang biasanya sekolah, kuliah, bekerja, menjadi ingin tahu terhadap bisnis yang saya miliki. Dan tentu saja saya akan memberikan penawaran menarik untuk mereka yang berminat dalam produk yang saya tawarkan tersebut. Dan tidak hanya itu saja, dengan memberikan pelayanan yang baik dan memenuhi ekspektasi pelanggan, efeknya juga tidak hanya sekarang saja, namun bisa juga ke depannya. Kedepannya, walaupun kasus pandemik atau virus corona ini sudah tidak ada, bisnis saya tetap akan diingat dan termindset dalam pikiran mereka. Dan keuntungan hal tersebut adalah bisnis saya bisa dan sanggup memuaskan mereka, entah itu transaksi melalui online atau bahkan ketika nanti kondisi sudah normal, mereka akan tetap bertransaksi dengan bisnis saya melalui offline. Dengan begitu saya akan mendapatkan rasa percaya mereka terhadap bisnis saya, dan mereka mungkin akan melakukan repeat order, dan tentu saja hal tersebut akan berpengaruh baik bagi bisnis yang saya miliki. Sekian jawaban dari soal UTS e-commerce ini. Saya untuk kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.